kita panen udang sangat banyak sekali ya. Rai kadut. Wader lumayan kecil. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata datangnya kesempatan tidak hanya satu kali. Kembali kita menyusuri tempat yang dinobatkan sebagai salah satu sumber kehidupan masyarakat. Cekdam menggiring kami kembali untuk menyusuri sumber alamnya. Memiliki hasil bumi yang melimpah, tentu kehidupan perairannya yang menjadi target utama dalam mengelana jagat kali ini. Kesempatan ini tidak akan kami sia-siakan. Kali ini, target kami adalah udang air tawar. Skill dan pengetahuan tidak lagi menjadi kebutuhan opsional. Semuanya menjadi syarat penting untuk menaklukkan perairan Cekdam ini. Begitupun kami, dengan skill yang dimiliki, tentu tidak memastikan untuk mendapatkan hasil alam yang diharapkan. Tapi, pengetahuan kami tidak lagi dapat dihiraukan. Begitu kami terjun, usaha kami tidak akan sia-sia. Metode kali ini jarang sekali digunakan oleh masyarakat di sini. Kami menggunakan bubu atau perangkap untuk media penangkapan udang. Selain menangkap udang, kami juga akan memancing ikan bentir atau wader. Untuk umpannya, di sini kami menggunakan umpan yang terbuat dari campuran biskuit dan kuning telur, lalu dicampur sedikit minyak. Biasanya di kampung kami dinamai umpan geleng, karena cara pembuatannya yang digeleng-geleng sampai semua komposisi tercampur rata sehingga mendapatkan tekstur yang pas. Setelah umpan siap, kami mempersiapkan kail pancing. Untuk ikan bentir, biasanya kami menggunakan kail pancing yang kecil dengan ukuran nomor 2. Sangat disayangkan, cuaca hari ini tidak begitu mendukung. Teriknya matahari di tengah kami melaksanakan ibadah puasa membuat rasa lapar dan haus lebih cepat kami rasakan. Alhasil, kami pun merasa sangat lemas. Dengan begitu, kami meminta bantuan kepada rekan kami supaya penangkapan udang kali ini tidak terlalu membuat kami kecapean. Di tengah kesibukan saya menyiapkan pancing, teman saya Jajang membantu saya untuk membuat umpan untuk memancing perhatian udang. Pancing saya pun sudah siap digunakan, dan saya pun mencoba memancing ikan sambil menunggu teman saya yang sedang memarut kelapa. Sambil menunggu sambaran, terlebih dahulu saya membantu teman saya menyiapkan bubunya. Kali ini kami menggunakan parutan kelapa yang dicampur sedikit minyak bekas atau jelantah, lalu diaduk-aduk hingga merata.
Selain parutan kelapa, kami juga menggunakan kerupuk yang sudah expire untuk umpan. Setelah umpan siap, kami pun memasukkan umpannya ke dalam bubu. Cara pemasangannya sangatlah mudah sekali. Bubu yang sudah diisi umpan, kami ikat dengan ranting pohon agar memudahkan kami untuk mengambilnya nanti. Lalu, disimpan di tempat yang strategis dan pastikan bubunya tenggelam hingga dasar danau. Di sini, kami menggunakan 3 bubu dan disimpan di tempat yang berbeda sehingga tidak terlalu berdekatan. Sambil menunggu udangnya masuk ke perangkap, kami pun akan mencoba menelusuri sungai sambil memancing ikan bentur atau wader sekaligus menikmati keindahan alam sekitar. Oke guys, kali ini saya sedang berada di sungai kecil Cekdam ya teman-teman. Kami tadi barusan sudah dari atas dari danaunya, dan sekarang saya mencoba menelusuri sungai-sungai kecil atau bisa disebut susukan ya kalau di kami. Kalau dulu waktu kecil kami ini ikannya sangat banyak sekali di sini terutama, dan sini dan seterusnya ke sana sampai ke Cibatur. Akan tetapi sekarang ikannya sangat sedikit ya, cenderung hampir tidak ada dikarenakan yang danaunya yang pertama yang tidak terurus, dan sumber airnya juga sekarang sangat lumayan sulit sekali ya teman-teman. Jadi sering mengalami kekeringan di sini. Jadi ikannya mungkin pada mati, dan juga di sini juga mungkin banyak para pencari ikan yang menggunakan setrum. Ikuti terus keseruan kami di Bikas Petualang. Siapa sangka, spot yang selanjutnya kami datangi terlihat jelas banyak sekali ikan wader yang cukup membuat kami tergiur untuk kami pancing. Saya mendapatkan satu ikan wader, cukup lumayan kecil, ukuran sedang. Sedikit penasaran, namun tanpa skill yang memadai, kami sangat cukup kesulitan untuk mendapatkannya. Tapi dengan konsisten, kami terus berusaha supaya usaha kami tidak mengecewakan. Anehnya, ikan besar yang kami harapkan tidak sedikit pun menyambar umpan kami. Meski begitu, kami cukup bersyukur bisa meluluhkan beberapa ikan wader kecil. Dengan sedikit kepuasan, kami pun melanjutkan langkah kami untuk mencari spot lain. Tidak kami harapkan, semakin kami menjauhi Cekdam, semakin kecil kesempatan kami
untuk mendapatkan ikan. Hanya sedikit ikan wader kecil yang menyambar pancingan kami. Setelah menelusuri banyak spot, kami tidak lagi mendapat perhatian ikan-ikan. Cukup sedih, karena ketika masa kecil kami mencari ikan di sini, kami tidak terlalu bersusah payah untuk mendapatkannya. Tapi kami cukup memahaminya. Dengan cuaca ekstrim yang terjadi dalam kurun waktu saat ini, sangat memungkinkan terjadi banyak kekeringan di daerah kami, termasuk cekdam. Rasa penasaran kami tentu tidak sampai di sana. Langkah kami selanjutnya adalah Cibatur. Lagi-lagi, kami menelusuri area perkebunan Bang Opi. Sangat kebetulan, dia memiliki balong atau kolam kecil di sekitaran sawah dan perkebunannya yang sudah lama tidak ia kelola. Setelah sampai ke tempatnya, ini cukup mengejutkan kami. Meskipun tidak terlihat ikan besar di dalamnya, tapi kami mendapatkan target baru di sini. Terlihat banyak sekali gerombolan ikan wader yang seakan menyambut kedatangan kami. Kembali kami mendapatkan harapan yang tidak kami inginkan. Ternyata ikan-ikan di sini tidak mudah untuk kami pancing. Dengan begitu, kami memiliki rencana untuk memindahkan jeratan kami dari cekdam ke balong ini. Tapi waktu tidak memungkinkan kami untuk kembali ke cekdam kali ini. Dengan rasa lesu ini, kami memutuskan untuk pulang terlebih dahulu dengan rencana kami akan memindahkan perangkap kami pada waktu sore nanti. Sore menjelang, kami kembali berangkat ke cekdam untuk mengecek bubu atau perangkap yang kami simpan tadi pagi. Penuh dengan rasa semangat, kami pun langsung mengangkat perangkap pertama. Sayangnya, perangkap pertama ini tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Di sini, kami hanya mendapatkan sedikit udang dengan ukuran kecil. Ini membuat kami cukup khawatir karena takut perangkap kami selanjutnya bernasib sama. Tapi dengan rasa optimis, kami langsung mengangkat perangkap selanjutnya yang katanya spot ini cukup strategis. Benar saja, hasil kali ini jauh lebih memuaskan. Banyak sekali udang besar yang terjerat masuk ke perangkap kami. Ingin sekali kami mengatakan, cekdam benar-benar menghidupi kami. Mantap guys, kali ini kita panen udang sangat banyak sekali ya. Tuh, kalian lihat, sangat banyak sekali. Pada loncat-loncat udangnya, kita masukin ke sini, ke dalam wadahnya. Bahkan, tidak hanya udang yang kami dapatkan. Di sini kami mendapatkan ikan bentir atau wader yang turut ikut serta menjadi korban jeratan kami. Udang yang kami tangkap terlihat sangat bahagia sampai mereka lompat-lompat kegirangan. Alhamdulillah, penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkatnya, hasil petualangan kali ini benar-benar tidak sia-sia. Harapan kami tinggi untuk hasil tangkapan pada perangkap yang terakhir. Namun sayangnya, perangkap ketiga ini tidak sebanyak yang sebelumnya. Mungkin dikarenakan ukuran bubunya yang kekecilan dan dengan bentuk yang berbeda. Malah di dalamnya, kami mendapatkan musuh bubuyutan untuk perangkap, yaitu keyep atau kepiting. Merosakan. Karena mereka tergolong ke dalam kelompok krustasea atau udang-udangan yang memungkinkan mereka untuk memakan umpan yang kami khususkan untuk menangkap udang. Bahkan tidak hanya keyep, cucunguk cai atau kumbang air juga
menjadi penunggu dalam perangkap kami. Mungkin karena banyaknya ikan yang terperangkap di dalam, menjadi hewan ini ikut tergiur masuk ke dalam untuk memangsa ikan kecil di dalam bubuk. Rasa penasaran kami semakin tidak dapat kami bungkam. Dengan hasil yang kami dapatkan tadi cukup banyak, kembali kami memasang perangkap udang yang akan ditinggalkan semalaman dan diambil keesokan hari. Tentunya, kami mengharapkan hasil tangkapan yang lebih banyak dari hari ini. Tidak lupa, kami membuat umpan lagi untuk menarik perhatian udang dengan parutan kelapa sisa tadi pagi. Umpan pun selesai kami buat, lalu dimasukkan ke dalam perangkap dan menyiapkan kembali di tempat yang strategis. Semoga saja sedikitnya tangkapan kami tadi pagi karena kurang tepatnya spot akan menjadi pelajaran bagi kami saat ini, sehingga kami mendapatkan udang yang cukup lebih banyak. Dua perangkap telah kami pasang. Satu perangkap terakhir tidak akan kami pasangkan di check dam. Tentu, kami masih ingat dengan rencana kami tadi pagi, yaitu memasangkan satu perangkap di Cibatur. Dan sasaran kami di Cibatur adalah ikan wader. Dengan tahapan yang sama, dari mulai penyiapan umpan hingga pemasangan perangkap kami lakukan. Semuanya telah selesai. Selanjutnya, kami akan menunggu sampai esok tiba. Waktu yang sangat ditunggu. Dalam keadaan lemas dan lesu karena sedang menjalani ibadah puasa, perangkap yang kemarin kami simpan belum sempat lagi kami periksa. Dan inilah dia saatnya. Sore ini, kami kembali ke tempat kami menyimpan perangkap. Sebagai langkah pertama, terlebih dahulu kami memeriksa Cibatur. Setelah sampai, kami cukup dikagetkan karena kami melihat banyak mangsa yang masuk ke dalam perangkap. Namun sayangnya, ternyata target kami hanya diam di bawah perangkap. Ini sebuah kesalahan, karena kami menyimpan perangkap tidak sampai dasar balong yang membuat ikan-ikan hanya diam di bawah perangkap. Ini menjadikan sebuah pelajaran, yang mana seharusnya kami lebih berhati-hati dan teliti dalam menyimpan perangkap. Tapi, kami tidak cukup dirugikan. Kami mendapatkan ikan bogo dengan ukuran sedang. Bogo adalah sejenis ikan air tawar anggota suku Canidae. Dahulu, ikan ini digolongkan ke dalam spesies Channa gachua. Namun dengan ukuran relatif kecil, yang membuat bogo ini berbeda dengan jenis spesies Channa lainnya. Dan tidak hanya bogo, tentunya target utama kami, yaitu ikan benter juga kami dapatkan. Tidak berakhir di sini, langkah kami selanjutnya adalah cek dam. Tentu, ini adalah momen yang kami tunggu-tunggu. Dengan begitu, kami langsung terjun untuk mengangkat perangkap kami. Lagi-lagi, perangkap pertama kami ini dipenuhi dengan keyep dan cucunguk cai. Ini membuat kami kesal karena bukan mereka yang kami targetkan dan hanya sedikit udang yang masuk ke dalam perangkap. Jadi kami harus memilah terlebih dahulu udang dari keyep dan cucunguk cai. Rusak perangkap. Ini seluruh capit lagi rusak perangkap. Setelah selesai,
kami lanjutkan untuk mengangkat perangkap terakhir. Nah, ini baru sedikit kita cek perangkap yang satunya lagi yang terakhir harapan kita. Ketika kami angkat perangkap terakhir ini, kami melihat satu ekor lele yang masuk ke perangkap kami. Alah, yang lelean euy. Namun, itu hanya sesaat. Anjing aya orayan goblok. Aya orayan. Anjing belut badak belut. Karena yang kami lihat bukanlah lele. Ternyata itu adalah seekor belut dengan ukuran jumbo. Wow, kami sangat terkejut. Kami tidak pernah membayangkan bahwa seekor belut akan masuk ke perangkap kami. Lebih terkejut lagi, kami mendapati makhluk lain yang menyusup ke perangkap. Orai kadut. Seekor ular kadut yang sudah dalam keadaan mati benar-benar tidak kami harapkan akan masuk ke perangkap. Ini sangat meresahkan kami. Wajay, mantap sekali guys. Namun, belut besar yang kami dapati sudah dalam keadaan mati. Besar kemungkinan belut ini dicapit oleh keyep yang juga masuk ke perangkap. Karena belut ini mengalami pendarahan. Si aman, mantap. Benar-benar rezeki kami. Udang air tawar yang kami targetkan lebih banyak kami dapatkan dari hari kemarin. Namun, sebelum kami memindahkan udang yang kami dapatkan, kami cukup disibukkan dengan keyup dan cucunguk cai yang sangat meresahkan. Setelah cucunguk cai dan keyup dipisahkan, dengan sigap, kami pun segera memindahkan semua hasil tangkapan ke dalam korang atau kantung ikan. Saya sangat kewalahan sekali, karena udang yang masuk ke perangkap kami sangatlah banyak sekali. Dengan rasa bangga, kami pun berharap orang tua di rumah juga akan merasa bangga sama kami. Karena 2 hari ini, kami berhasil menaklukkan cekdam. Rasa lemas dan lesu ini juga cukup terbayarkan dengan mangsa yang kami dapatkan cukup banyak. Akhirnya, kami pulang tidak dengan tangan kosong. Ikan jer kecilnya juga di sini masih hidup, kita lepaskan supaya besar. Hari pun sudah mulai sore. Kami segera cepat-cepat untuk membereskan hasil tangkapan kami karena perjalanan pulang cukup lumayan jauh. Sehingga kami pun merasa khawatir pulang terlalu sore. Setelah selesai membereskan semuanya, segera kami bergegas untuk pulang. Dengan rencana, kami akan langsung membersihkan hasil tangkapan hari ini. Langsung itu tuh nah. Langsung. Mati lo 5. Bisaan tuh bang, wing bang. Saan. Di perjalanan pulang, kami menebak-nebak angka timbangan untuk hasil tangkapan kami. Tebakan yang tepat adalah tebakan saya. Dengan angka tebakan 335 gram. Alhamdulillah. Jika tangkapan hari ini disatukan dengan tangkapan hari kemarin, hasil yang kami dapatkan akan mencapai 8 ons lebih. Karena kemarin, hasil tangkapan kami mencapai 3 ons lebih. Akhirnya, kami masuk ke tahap terakhir, yaitu pembersihan dan pengolahan. Pada tahap pembersihan, haruslah lebih teliti kembali, karena biasanya masih terdapat banyak sampah dedaunan yang masih tertinggal. Buncit sekali. Memakan umpan kali. Kebetulan, ketika kami membersihkan hasil tangkapan, waktu menunjukkan bahwa sebentar lagi akan tiba waktu maghrib. Ini bertanda kalau buka puasa akan dilakukan sebentar lagi. Oleh karena itu, proses pengolahan akan dilakukan setelah sholat tarawih nanti. Terlebih dahulu, kami memberikan garam.
supaya hasil tangkapan kami dapat selalu segar dan tidak cepat membusuk. Tidak lupa untuk diaduk supaya garamnya bisa merata, lalu disimpan terlebih dahulu ke dalam pendingin atau kulkas. Dengan banyaknya hasil tangkapan, rasa syukur kami tidak pernah berhenti. Karena kami bisa berbagi kepada orang lain, terutama untuk keluarga kami. Lalu, saya pun segera pamit pulang karena ingin memberikan sebagian hasil tangkapan ke keluarga saya di rumah. Selesai sholat tarawih, dengan semangat kami melanjutkan proses pengolahan hasil tangkapan. Sangat kebetulan, kami didatangi beberapa rekan kami untuk membantu kami memasak dan memakan. Tahapan pengolahan ini tentu tidak rumit, karena kita mah simpel, jadi tidak perlu ribet. Kita akan memasak hasil tangkapan kami ini dengan cara digoreng. Namun sebelum itu, kami kembali disibukkan untuk memisahkan hasil tangkapan, yang mana kami memisahkan udang dari semua jenis ikan dan belut. Karena waktu proses pemasakan yang berbeda, tentunya udang akan membutuhkan waktu proses pemasakan lebih cepat dibandingkan proses pemasakan ikan dan belut. Setelah selesai, tahapan selanjutnya adalah tahapan penggorengan. Perlu diingat, karena sebelumnya kami sudah memberikan garam. Jadi sebelum penggorengan ini, kami tidak menambahkan bumbu apa-apa lagi. Jadi kami langsung menggorengnya. Ikan dan belut terlebih dahulu kami masukkan ke dalam wajan yang minyaknya sudah memanas dan tunggu sampai matang. Jika sudah matang, maka selanjutnya adalah proses penggorengan udang air tawar. Langsung saja kita celupkan udang-udang ke dalam wajan. Dapat dilihat, hanya sebentar saja, udang-udang ini langsung berwarna merah. Mungkin karena mereka kepanasan. Penggorengan udang ini kami jadikan 2 tahap. Karena dengan wajan yang kecil, udang hasil tangkapan kami tidak muat untuk kami masukkan semuanya. Tahap pertama penggorengan udang telah selesai. Selanjutnya, tahapan terakhir. Semakin tidak sabar, kami ingin segera mencicipinya. Sangat terbayang jika kami mencicipinya bersama dengan nasi hangat. Namun sayang, kami masih terlalu kenyang untuk memakan bersama nasi. Wah, ini yang kami tunggu-tunggu. Semua proses telah selesai. Sekarang giliran kami untuk menikmati hasil kerja keras kami. Sebagai pengganti rasa capek yang sudah kami rasakan, juga tentunya menjadi apresiasi bagi kami yang siang harinya merasakan letih karena sedang menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah, sopan pertama telah saya rasakan. Memang benar, apapun hal baik yang kita hasilkan dengan usaha kita sendiri, semuanya akan terasa enak bagi kita. Begitupun dengan hasil tangkapan kami ini, dengan kriuknya udang dan dengan lembutnya daging belut, serta renyahnya ikan wader, membuat lidah gak bisa bohong. Mulut kami pun sampai tidak bisa berhenti untuk mengunyahnya. Pedo. Malam. Semoga dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang baik dan benar ini, alam kami akan tetap terjaga kelestarian dan kesuburannya.